Halo sahabat Indonesia, kita bertemu dalam rubrik khusus, itu perjalanan tokoh, dan kali ini adalah wawancara khusus dengan seorang yang luar biasa. Ini mentor saya, sekarang menjadi sahabat saya. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Beliau adalah Panglima Kodam Jaya. Nah, saya izin manggil Mas Jenderal, boleh? Boleh. Dengan Mas Jenderal ini saya tidak bicara tentang yang keras-keras menurut beliau, tapi kita bicara tentang sesuatu yang sangat menarik. Ini permintaan penonton nih Mas Jenderal. Ya. Orang kok katanya Mas Jenderal dulu kecilnya jualan klepon, benar atau tidak? Nah, ini saya konfirmasi nih. Nah, Mas Jenderal Nyun Sewu, kelahiran Bandung. Ya, betul. Tahun 65. 65. Ya, kita seumuran. Saya tahun lebih tua sedikit. Ya. Tapi mudaan beliau luar biasa ini. Dulu umur 12 tahun katanya Bapak meninggal. Ya, betul. Apa yang terjadi ya? Jadi Bapak itu seorang PNS di Bekangdam 3 Sriwijaya, di Bekangdam 3 Siliwangi ya. Nah, kemudian beliau mengidap penyakit liver. Kemudian meninggal tahun 81. Usia berapa ya beliau? Waktu itu masih 51 tahun, masih muda. Masih tuaan kita sekarang ya? Ya, Wah, biasa. meninggal. Nah, kemudian ya orang tua saya kan 8 orang bersaudara. Saya orang nomor 6, anak ke-6. Ya setelah peninggalnya Bapak ya mungkin kebutuhan banyak lah orang. Sudah ada yang mentas belum waktu beliau Belum, meninggal? waktu itu belum. Tapi beliau itu dulunya pejuang. Oh iya iya. Dulunya pejuang, dia ikut tentara pelajar dulunya. OTP ya, kalau pelajar ya. Nah, peninggalnya beliau ya akhirnya ibu itu untuk menopang kehidupan berjualan. Ya, jadi berjualan klepon, berjualan seperti pastel. Bahkan kalau misalnya ada kiriman dari Cirebon tuh kerupuk, terasi, itu saya jual ke rumah-rumah. Jadi agen distribusinya anak-anaknya semua? Semua saya sendiri. Oh, yang saya lain? keliling-keliling ke Kakak-kakak enggak? kakak enggak, karena kan udah ada yang kuliah, ada yang SMA. Iya. Nah, saya keliling-keliling. Kan di situ ada barak-barak sekat-sekat rumah-rumah. Usia berapa waktu itu? Waktu seperti itu? Masih usia 11 tahun masih. Berarti SMP. SMP. ya? SMP. Enggak malu, Pak Mas Jenderal? Enggak. Bahkan waktu jualan klepon itu kan SMA. Sampai SMA. Sama koran juga itu katanya? Iya. Waktunya gimana ngatur waktunya? Ya, kan sekolahnya siang. Oh iya. Jadi iya. pagi-pagi jam 4 tuh kita udah bangun, kemudian ngambil koran di Cikapundung, kemudian kirim ke para langganan-langganan sampai Kiara Condong. Naik sepeda? Naik sepeda. Nah, sepedanya siang remnya juga ada yang pakai bekas sandal capit itu. Remnya sandal? Iya, sandal. Pedalnya pun sudah nggak ada, udah tinggal besinya aja. Dulu motor nggak punya? Motor nggak ada. Oke. Nggak punya. Nyun Sewu, Mas Jenderal. Dulu katanya ada sampai atapnya kayaknya nggak punya atap rumahnya. Bener kayak gitu? Ya pernah bocoran lah, Wah, pas gitu ya? kena angin. Itu rumah dinas sebetulnya? Rumah dinas. Oh, Jadi dikompak. barak kemudian disekat-sekat seperti itu. Atapnya itu kan genting-genting lama seperti itu. Terus di atapnya itu antara tetangga dengan tetangga tuh nggak ada tutupnya. Jadi kalau kita ngobrol di sini kedengeran. Gitu ya? Ya. Waktu kecil ya, seperti itu sudah. Jadi udah nganter koran, kemudian pulang jam 8 pagi, terus saya nganter telepon ke kantin Warung-warung. Kodam, Kantin. terus ke SMP, sekolah-sekolahan seperti itu. Setiap hari? Setiap hari. Ibu membuat sendiri itu? Ibu yang buat sendiri. Wah, luar biasa ya. Iya. Dari situ untuk menghidupi anak-anaknya semua? Ya, betul. Pensiunan kan sedikit, pensiunan janda kan sedikit. Iya. Nah, setelah antar telepon, antar makanan, saya cari kayu bakar di sekitar situ. Di Bandung? Di Bandung. Oh, nggak pakai kompor waktu itu? Enggak, ya kompor terbatas lah. Jadi kita Sebegitu ditopang pakai- susahnya waktu itu ya, Iya. keluarga ya? Di kota padahal. Padahal kota ya? Di kota kan. Jadi nggak ada gengsi gitu, cari kayu bakar Nggak itu? ada. Dan yang begitu memang cuma saya yang nyari kayu bakar gitu. Kenapa Mas Dudung yang tergerak, yang lain kok berani gitu ya? Memang Ya menurut saya lihat ibu kasihan aja lah, lihat ibu seorang diirikan seperti itu. Saya harus numpang. Jadi adik saya kan perempuan 2. Jadi ngelopor koran tuh gajinya tuh waktu itu 12.000 sebulan. 12.000 waktu itu. Nah, jadi pas kalau hari raya, kalau apa itu dari saya bajunya, sepatunya gitu. udah menghidupi adik-adiknya? Iya. Padahal umur masih sekian? Iya. Luar biasa ini.
saya tercekat saya. Saya belum pernah ngalami seperti itu. Ya, tapi ibu masih ada sekarang? Udah nggak ada. Oh, Ibu nggak ada waktu saya masih pangkat kolonel, sudah nggak ada tahun 2012. Ya, tapi sudah beliau sudah menyaksikan anaknya jadi tentara gitu. Ya, sudah menyaksikan. Nah, hidup di lingkungan tentara, di barat tentara. Ya. Memang ada keinginan jadi tentara, Mas? Nah, mulai keinginannya itu, gara-gara itu telepon ditendang itu. Oh, yang di sama itu petugas di iya, depan sama itu? si Perada yang jaga Satri di Kodam 3 Siliwangi. Biasanya kan saya datang itu, permisi Mas. Nah, kan udah kenal tiap hari. Nah, mungkin kayak yang jaganya itu mungkin Taja baru. Nggak kenal saya. Permisi Mas. Sini kamu. Kamu izin dulu, tendang, wah langsung gelundung-gelundung tuh 55 biji itu. 55 biji? Aku ingat dihitung gitu? Iya, kan memang 55 biji saya kirim. Oh gitu ya? Kalau kirim tuh 50, 5-nya tuh untuk bonus ke kantinnya. Ya 55 lah. Akhirnya saya ambilin lagi, saya pulang, nggak mungkin lah ke kantin. Seperti itu. Tapi nggak dendam sama Pak Taja itu kan? Tidak, dari situ Tapi masih malah Awas, dendam positif malah? Ya. Oke. Kalau saya akan daftar Taruna nanti. Kalau saya jadi perwira, jadi tentara, jangan seperti itu sama rakyat, saya bilang begitu. Dalam hati saya. Dalam hati saya. Terus waktu itu langsung, Ibu setuju waktu jadi tentara? Saya daftar memang, daftar Taruna, ya kuliah juga daftar. Nah, kemudian tahun 84 itu ya? 85. 85. Oke, iya. 85. Kemudian sampai ke Magelang saya diterima kan begitu. Dan lancar sampai tahun 88? Tidak ada hambatan. Luar biasa ya. Apa yang Mas Dudung ingat dari Bapak, figur seorang Bapak? Ya, kalau Bapak disiplin yang jelas. Oke. Jadi Bapak itu kalau sudah jam 7 malam, itu anak-anaknya belajar tuh ditungguin. Ya, Bapak sambil mengerjakan pekerjaannya, terus anak-anaknya belajar, ditungguin sampai jam 9. Belajar itu tiap hari. Ini dari 8, berapa laki, berapa perempuan? 4 laki, 4 perempuan. Iya, 8, nomor 6. Ya. Jadi sahabat dunia sama. Saya juga 8, saya nomor 6. Oh, wah, sama. Gitu. Oh gitu, jadi ada lakinya tadi berapa? 4. Oh, 4 sama? 4. Persis sama saya. Sama 4 juga? Iya, Waduh, 4. luar biasa. Terus sekarang, kalau Ibu kan berjuang pada betul. tahun 80, berapa? 81. Terus kan Bapak meninggal 81. Sampai berjuang terus untuk anak-anaknya? Sampai 2012 meninggal. Ya. Apa yang Jenderal ingat dari, yang paling berkesan dari sosok seorang ibu ya? Ibu itu, ya istilahnya bermurah hatinya itu luar biasa kepada orang. Ini kebetulan pas hari ibu besok. Ya, nah, ini luar biasa. Jadi ibu itu kalau misalnya ada makanan, itu sampai semua tetangga-tetangga itu dikasih semua itu. Mau dari kampung makanannya atau apa, pasti. Padahal agak berkekurangan juga. Berkekurangan kalau tapi itu saya. masih berbagi tapi juga. kalau sudah berbagi sama orang itu di situ. Makanya saya lihat ibu itu rupanya rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa. Saya berpikir, wah ini rupanya dengan bermurah hati pasti. Rezekinya kembali lagi. Iya, betul. Buktinya 8-nya semua sukses. Betul. Sekolahnya selesai semua. Betul. Padahal ibu waktu pendidikannya apa ya ibu? Ibu SMP kalau nggak salah. SMP ya? SMP. Tapi luar biasa jangkauannya bisa main anak-anaknya itu ya. Hanya dari klepon itu ya. Betul. Klepon. Yang jualannya cuma saya memang di rumah itu. Ini kalau dikatakan jenderal klepon nggak marah nih? Nggak masalah. Nggak masalah saya bangga. Iya. Bangga. Itu luar biasa. Makanya saya ditanya waktu itu wartawan, Pak nggak takut dicopot? Saya bilang saya jadi bintang 2, jadi Pangdam tuh udah bangga sekali. Dulunya saya tukang koran kok. Tukang telepon juga? Tukang telepon. Ini luar biasa. Iya. Tapi saya dengar katanya, saya baca bukunya Mas Dudung itu, dari sebelum menjadi taruna masih SMA itu, tapi kalau ada permainan mesti jadi komandannya gitu. Ya, jadi jiwa leadership dari kecil sudah. Kalau perang-perangan, perang pedang, kalau tembak-tembakan, saya pasti pengennya jadi komandannya gitu loh. Jadi jiwa kepemimpinan sudah lahir dari bawah. Sudah ada. Itu dari lahir, bukan dari dibentuk oleh lingkungan ya? Ya, betul. Karena Bapak juga bukan seorang komandan juga, bukan ya? Bukan. Udah terbentuk dari udah kelihatan lah mungkin di situ. Ya, termasuk di keluarga mungkin yang sangat dominan ya. Kan didengerin juga sama saudara yang lain katanya. Iya, begitu. Seperti itu.
Luar Tapi kan biasa. kakak-kakak juga kan ada, kita kalau kumpul keluarga sering evaluasi sama kakak yang paling besar. Yang masih tentara berapa orang dari 8 ini? 1 orang. Cuma saya sendiri. Duduk Abdurrahman aja? Iya, betul. Luar biasa. Dari keluarga bapak maupun keluarga ibu. Satu-satunya. Ya. Dan sekarang jadi Pangdam nomor 1 di Indonesia. Ya. Oke, Pak Jenderal, ini kebetulan tahun 88 lulus. Ya. Nah, itu kan ada A sama B, Ya. 88A, Ya. yang A. Saya yang B. Yang B, Saya yang B. penugasan pertama kemana ini? Saya di Timur-Timur. Oh, langsung? Jadi langsung Timur-Timur, tapi tahun 88 akhir tuh langsung masuk ke Timur-Timur. Kan masih konflik waktu itu, masih rame. Masih rame, masih rame. Belum terbuka kalau nggak salah waktu itu. Belum. Tapi mimpin pasukan juga ya? Pimpin pasukan, ya perang juga. Ke hutan juga, Mas. Kemudian 3 bulan naik ke atas, 10 hari istirahat, 5 hari latihan, 5 hari evaluasi, naik lagi. 3 bulan lagi, begitu. Begitu lulus dari Akabri? Iya, Belum menikah waktu itu? belum. Oh, iya, iya. Saya menikahnya udah di Bali, kan pindah ke Bali tahun 92. Ibu dari Ibu dari Semarang. Semarang? Ya. Kok ketemu di Bali? Bukan, saya udah tugas di Bali. Oh, juga di Bali? Tugas Oke, iya, iya. Iya. Jadi ini kalau nggak salah, ini Nyonya ini juga dari keluarga tentara katanya? Betul, betul. Oh. Kenapa ngambil tentara memang? Atau memang dijodohin atau mau ketemu sendiri? Enggak, jodohnya aja. Dan putranya 2? Tiga. 3? Dokter 2? Dokter 2. Yang satu di SMA Tarunan Nusantara. Ya. Hebat, yang itu dokter apa? Dokter gigi, Dokter gigi yang kedua? dokter umum. Gila, luar biasa. Sedang koas sekarang. Koas, sedang ya? Di UI. Ini anaknya tukang telepon jadi dokter, jenderal 2, luar biasa. Ada beberapa orang menanyakan, ini seorang duduk panglima, kita baru melihat ketegasan. Ya. Mohon maaf nih, bukan saya mengabaikan panglima sebelumnya. Ini ada sesuatu yang baru. Pada saat kita kehilangan negara dalam tanda kutip itu, ada orang ngungsi datang, pengikutnya ngobrol-ngobrol Jakarta gitu ya. Ya. Terus kemudian negara kok diem saja. Betul. Muncul waktu itu baliho yang mengotori ruang publik Jakarta, tiba-tiba diturunkan tentara. Ya. Dan tidak seperti biasa. Ini tiba-tiba panglimanya ngomong, saya yang nyuruh gitu. Ya. Mas Dudung tahu nggak? Itu psikologi masyarakat terangkat bener. Kenapa begitu ya? Berani begitu? Jadi gini, Mas. Ciri pimpinan itu hanya satu sebetulnya. Kenapa itu? Dia berani ngambil keputusan. Nah, Kalau keputusan itu benar, berarti bagus. Kalau salah, masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Nah, melihat fenomena yang terjadi, saya masuk ke Kodam Jaya. Ya. Kemudian banyak baleho-baleho sebelum Rizik Syihab itu datang. Banyak baleho-baleho dan itu ribuan. iya. Kemudian saya tanya ke pemerintah daerah, ini kok seperti ini dibiarkan ya? Ya, kemudian kita akhirnya koordinasi Pol PP, kemudian kepolisian dan TNI, kita sama-sama untuk tertibkan, saya bilang. Nah, kejadian setelah penertiban itu di Jakarta Utara, itu didatangi Pol PP oleh FPI. Datangi dan kemudian dia didemo untuk dipasang kembali. Nyuruh Satpol PP masang Ya. lagi? Oh, Coba. Kan ini siapa mereka itu kan? Nah, kemudian saya tanya staf saya juga, ini kenapa ini seperti ini? Bahkan informasinya langsung dijagain sekarang katanya oleh FPI. Nah, saya bilang mereka itu siapa? iya. Dengan ada seruan jihad dan segala macam, ada revolusi akhlak lah dan segala macam. Terus saya pelajari. Saya kan baru dinas di Jakarta, ini kan baru kali ini saya dinas di Jakarta. Sebelumnya saya nggak pernah. Gubernur Akmil sebelumnya, yang terakhir ya? Ya, artinya saya belum pernah Masuk dinas. Jakarta baru kali ini. Penugasan yang lain dan rem atau mungkin? Belum pernah. Saya selalu di luar. Oh, iya. Nah, saya lihat seperti ini. Dilihat dari videonya Rizik Syihab itu kalau bicara itu menjelek-jelekan TNI, bahkan tidak segan-segan menjelekan pemerintah dan Presiden. pemimpin nasional, Iya. presiden kita. Iya. Lah, saya bilang kok ini nggak ada yang bertindak ya seperti ini, kan begitu kan? Nah, setelah kita copotin segala macam, saya perintahkan anggota copotin, saya bilang. Kalau semuanya nggak ada yang berani, terus siapa? Kan begitu. Ini kurang ajar nih lama-lama ini. Kan begitu kan? Apalagi pulang dari Petamburan. Kan ngatain TNI, unyil lah, kurang ajar lah. Betul kan?
ngatain polisi. Untuk jatah. Iya, kan nggak, kurang ajar itu. Emang dia itu siapa? Kan begitu kan? Oh udah, saya seperti itu. Ini kan bahaya Mas. Untuk memperkeruh suasana, dan bahayanya lagi, ini kan memecah belah persatuan dan kesatuan. Di Jakarta nih, saya yakin semua, bukan umat Islam saja, semua umat yang lain juga melihat kalau seperti itu. Apa iya seorang Habib bicaranya seperti itu? Mengajaknya memprovokasi. Habib itu seperti yang saya katakan, ininya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik. Selaras semuanya. Selaras. Kalau emang dia katanya dia cucunya Rasulullah, kalau katanya ya harus sesuai dengan Rasulullah dong. Minimalnya mirip lah. Diajarkan Rasulullah. Kan begitu. Ini enggak. Tidak ada sama sekali. Kan bahasanya seperti itu. Dan memprovokasi. Kan bahaya ini. Kita khawatir jangan sampai kan di negara-negara Afrika seperti itu. Di Syria, di Lebanon dan sebagainya. Apa ya kita mau seperti itu? Mas Indra, mohon saya potong sebentar. Kan beliau ini datang dari pengungsian, merasa jumawa. Ngomong apa saja, presiden dilecehkan, TNI dilecehkan, polisi dihina gitu ya. Begitu berani karena menurut saya ada sesuatu yang kelompok besar yang menunggangi dia. Mas Indra apa nggak berpikir gitu yang di belakang? Ya, saya tidak sampai ke sana berpikirnya. Ya, karena saya tidak tahu di belakang dia ini, saya tidak tahu di belakang dia. Cuma saya lihat dia di lapangan seperti itu. Ya karena kan itu tadi Mas, saya kan di sini nggak lama di Jakarta, belum pernah ditugas di Jakarta. Jadi secara intelijen, saya belum paham tentang perkembangan situasi di sini. Habib Rizik aja saya nggak kenal itu sama dia. Sama sekali nggak kenal. Nah, sehingga saya tidak tahu mainannya mereka ini seperti apa. Cuman saya lihat kasat mata hal-hal seperti itu aja. Kemudian dilihat dari video-videonya waktu dia sebelum berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi, kok seperti ini ya. Terus nggak ada yang berani bertindak gitu loh. Ada pembiaran gitu. Ada pembiaran menjadi besar gitu loh. Dan itu agama dijadikan sebagai alat politik, ini yang tidak boleh kalau menurut saya. Mas Indra, dari lihat sejarah dari kecil, Mas Dudung itu kan sangat Islami keluarganya. Ya betul. Sangat Islami dan saya baca semuanya itu relasinya. Dan ini orang FPI ini juga mengatasnamakan agama. Apa yang membedakan Islam yang kita kenal yang sangat rahmatan lil alamin dengan FPI ini? Ya kalau menurut saya kan rahmatan lil alamin itu kan artinya kita kasih sayang itu kepada semua. Bukan manusia saja Mas, seisi alam dunia ini kita bukan hanya orang Islam saja. Iya, bukan orang Islam saja. Semua harus ngasih. Ini cenderung kegiatan-kegiatan yang radikal, kegiatan-kegiatan yang hanya untuk mementingkan kelompoknya sendiri. Bukan melihat seakan-akan selain Islam itu menurut dia itu tidak benar, tidak seperti itu. Itu makanya saya sampaikan bahwa orang yang beragama itu belum tentu Pancasilais, Mas. Itu. Tetapi orang yang Pancasilais pasti beragama. Nah, orang mengatakan saya beragama Islam, tetapi dia tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Betul nggak, Mas? Dia tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sudah mengakui ketuhanan yang Maha Esa, berbagai macam agama di sini. Kan begitu. Kalau dia betul-betul merasa beragama, harus Pancasilais. Kan begitu, Mas. Jadi ini menarik nih sahabat Indonesia, orang yang beragama belum tentu Pancasilais. Tapi kalau orang Pancasilais pasti beragama. Luar biasa. Ini khut yang luar biasa menarik. Saya izin saya pakai terus boleh ya? Boleh. Ini luar biasa. Ini khut yang sangat mau menginspirasi. Tidak ada orang mengatakan ini figur seorang Pak Pangdam ini begitu kuat gitu ya, seolah-olah nggak ada takutnya gitu ya. Karena dan ini seolah mengangkat moral para prajurit yang dibawa atau bahkan polisi juga menjadi lebih berani. Memang seperti apa sih desain awal kok sampai begitu gitu? Jadi begini Mas, ada pepatah mengatakan begini, mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung resiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani.
termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Wow. Nabi Muhammad kan sudah menyampaikan dalam sabdanya itu. Orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Wah. Saya nggak mau ngejabat suatu jabatan di beberapa tempat. Saya hanya datar-datar aja, saya nggak mau. Harus ada perubahan. Harus ada getaran. Saya bilang begini, keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian untuk merubah sesuatu yang baru. Wah, ini kepemimpinan yang kuat ini. Lah, saya setiap menjabat pasti ada bedanya. Gitu. Pasti ada yang saya tinggal. Jadi ada monumen setiap jejak jabatan yang ditinggalkan. Betul. Jadi tidak hanya biasa menjadi dilupakan begitu saja. Saya nggak pernah takut dengan risiko, tetapi kan tetap harus dalam pertimbangan, tidak ngawur, Mas. Dalam perhitungan, kan begitu. Apa yang Jenderal sampaikan tadi dan beberapa lakukan sudah, itu kan teori kepemimpinan sudah masuk di situ. Betul. Bagaimana belajarnya itu? Belajar otodidak atau berdasarkan pengalaman selama menjabat? Sebetulnya mudah, Mas. Kalau misalnya setiap perwira itu dasari saja Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Nah, kita sekarang menuju ke objek. Objeknya itu adalah anggota, para prajurit. Nah, kan sebelah kanan kita harus pegang 11 asas kepemimpinan, 13 prinsip kepemimpinan, dan 16 sifat-sifat kepemimpinan. Pegang itu aja. Kalau sudah itu pegang, saya yakin kita nyampe ke sasaran. Ya kita sederhana, kita berani, kita loyal. Di situ kita bertakwa dan sebagainya. Pegang aja itu sebetulnya. Kalau kita orang Islam, peganglah Al-Quran. Kan gitu. Panduan utama ya. Panduan utama pegang Al-Quran. Karena kalau nggak megang Al-Quran, hanya dengar ceramah-ceramah yang nggak karu-karuan, nanti ngawur aja nanti hidupnya. Prajurit juga kalau nggak berpedoman Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib ABRI, ngawur. 8 wajib ABRI itu udah jelas. Satu, kita harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Kita bersikap sopan santun terhadap rakyat. Ketiga, kita menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4, menjaga kehormatan diri di muka umum. 5, menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Gitu kan. 6, tidak sekali-sekali merugikan rakyat. 7, tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Ini penting nih, tidak boleh menakutin rakyat. Nah, ini yang 8 ini menjadi misi saya di Kodam Jaya. Menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi membantu rakyat. Jadi menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu misi saya. Saya bilang kesulitan rakyat di Jakarta, kamu harus hadir di tengah-tengah mereka. Apalagi di masa pandemi sekarang, di masa pandemi resesi ekonomi juga terjadi. Jadi tentara harus hadir membantu rakyat. Hadir. Ini sekarang misi Mas Jenderal misi saya di situ. Bergelimpangan sekarang korban sudah banyak. Sementara saya nggak mau berpangku tangan. Setiap hari mereka harus menyampaikan sosialisasi masyarakat, libatkan masyarakat dan sebagainya. Begitu. Sekarang bagaimana Mas Jenderal mentransfer ilmu kepemimpinan tadi kepada staf di bawahnya? Ya, gini Mas, dengan berpedoman yang tadi, bahwa memimpin itu kan harus ada seni. Art of leadership. Art of leadership. Semua tuh harus pakai hati. Kalau kita harus pakai empati lah. Kan gitu kan. Jadi saya menganggap bahwa mereka itu adalah anak buah. Jadi bagaimana memimpin kalau ingin sukses itu adalah ada 3 hal. Yang pertama harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan, serta sasaran yang harus dicapai. Jadi setiap kegiatan itu tugas pokoknya apa, sasarannya apa, tujuannya apa. Yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan yang ada dalam satuan, dalam anak buah, termasuk dalam dirinya sendiri. Jangan mentang-mentang komandan, dia merasa paling jago. Mentang-mentang komandan, sok kuasa. Pasti dia juga punya kelemahan, pasti dia juga kekurangan. Saya selama dinas saya nggak pernah marah pada anak buah, karena saya pikir kalau terjadi kesalahan atau terjadi kekurangan pada anak buah, pasti ada sebagian kecil kesalahan yang ada dalam diri kita. Yang terakhir yang penting harus mengerti dan menguasai unsur-unsur manusia. Nah di sini Mas, dia sebagai komandan, sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, saya lakukan itu. Karena ada Presiden Amerika yang ke-16 itu Abraham Lincoln.
untuk menguji atau mengetes aslinya seseorang itu gampang. Kasih jabatan. Jadi kalau Mas kenal Dudung Letkol dulu dengan sekarang kagak ada bedanya, sama aja. Tetap keras juga, Sama teguh, berani ngambil Saya keputusan. orangnya lembut, Mas. Iya, iya. Tapi jangan coba-coba kalau hal-hal yang menyimpang. Iya, Jangan coba-coba apalagi Iya. yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita melihat sejarah, Mas, begitu banyak pengorbanan jutaan umat, jutaan manusia yang menaikkan merah putih. Betul nggak? iya, betul. Tinggal kita mengisi saja. Kan gitu. Apa kita mau menghancurkan juga? Iya, iya. Kasihan itu. Iya. Founding father kita. Jadi kembali ke pemimpinan tadi, seorang komandan tentara sekalipun juga mengedukasi anak buah juga. Betul. Oh, ini ditransfer terus setiap hari Ya, kepada. betul. Oh, ya, jadi mereka juga mendapatkan kuliah gratis sebetulnya Betul, dari betul. membimbing. Saya ajari kepada mereka sekarang, para unsur-unsur komandan, saya bilang kalian harus jadi petarung. Kalian harus jadi jagoan dan pemberani. Jadi jangan kayak ayam sayur. Wow. Saya nggak mau itu. Jadi komandan kamu harus berani. Iya, iya. Karena TNI itu sebagai garda terakhir, sebagai gerbang terakhir. Iya, 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 iya. Kalau ini goyang, kamu harus hadir, saya bilang, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Garda terakhir itu. Garda terakhir. NKRI, Pancasila, Iya, betul. tentara. Harus kita pertahankan. Luar biasa. Ini untuk anak-anak juga ditransfer gitu, ilmu Ya, kemanusiaan seperti ini. Betul. Saya sampaikan ke anak-anak saya, Ya. kalau kamu ulang tahun dan segala macam, saya tidak pernah berlebihan. Oke. Tapi berilah kepada mereka-mereka yang tidak mampu, ke anak yatim. Karena begini, Mas, menurut saya, orang yang bahagia itu, Mas, belum tentu bermurah hati. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Oh. Jadi orang yang bermurah hati itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Orang bahagia belum tentu dia bermurah hati. Kalau ingin sukses, saya bilang saya nggak pinter-pinter amat. Kalau ingin sukses, saya bilang yang pertama mengerti tujuan hidup, yang kedua dia harus mengasihi sesama manusia. Kamu baik aja kepada orang, setiap orang. Baik aja. Ini jejak. Coba Rizik Syihab tuh kalau baik kepada setiap orang, nggak akan seperti itu. Iya. Itu yang maha kuasa, saya yakin. Iya, benar. Padahal dia punya modal kan. Punya modal. Dia bisa mempengaruhi orang. Iya. Harusnya dikemas secara Jadi, positif. menyampaikan Lebih ceramah-ceramah, santun. santun. Saya tiap minggu subuh tuh saya memberikan kultum di masjid-masjid. Sampai sekarang. Masih. Luar biasa ini. Jadi vokalnya luar biasa ya. Ya. Jadi harus artinya banyak kita, belajar juga ya Mas ya. Ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang lah. Bagaimana kita bertakwa, Iya, iya, iya. bagaimana kita beriman. Itu Ya, menjadi- istilahnya habluminanas ini yang harus kita tingkatkan. Iya, iya. Alhamdulillah secara pribadi Ya, pasti secara pribadi. Ya. Habluminanas ini yang penting. penting juga ya. Ya. Jadi bagaimana kita merangkul sesama manusia. Saya kalau melihat seseorang mudah, Mas. Melihat orang yang berhasil itu mudah. Pasti dia banyak berbuat baik sama orang. Indikatornya itu ya. Iya. Kalau dia menyakiti orang, jahat sama orang, pasti juga dia dapatnya nggak bagus. Kayak hukum atraktif, Mas. Kalau kita baik, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita jelek pada orang, kita akan dapat kejelekan. Jadi kalau di agama yang itu ada, berilah maka kau akan diberi. Ya. Pada saat kita memberikan kebaikan akan Ya. mendapatkan Ya, kebaikan. betul. Seperti itu aja. Luar biasa. Kunci sukses sederhana sekali. Iya, iya. Saya simpulkan Mas Jendra, kalau saya kebetulan ada training untuk kepemimpinan itu ada 3. Memimpin dengan hati, Ya. lead by heart, Betul. gitu ya. Kemudian memimpin dengan kepala, Ya. lead by head karena harus pakai inovasi-inovasi baru. Inovasi. Dan yang terakhir ada lead by hand, kepemimpinan dengan tangan, berani turun tangan. Betul. Nah, sahabat Indonesia, beliau ini masuk ketiga-tiganya. Karena kalau ada demo, Ya. nggak di tempat ruang kantor, tapi masuk di lapangan. Ya, betul. Malah mimpin sholat juga kan Ya. para pendemo kemarin. Ini sangat ikonik kemarin waktu demo Omnibus Law di depan MK Ya. ada seorang jenderal menjadi imam sholat. Ya. Luar biasa. Betul, betul. Bisa Ya. dirangkul dengan kelembutan. Ya, betul. Mereka juga bisa juga. Betul. Mereka Kalau anak berikan bangsa juga. pemahaman, Iya, iya. kita berikan edukasi yang baik dan segala. Tapi memang kuncinya satu, Mas. Kalau kita jadi seorang perwira, jadi seorang pemimpin, saya bilang kita harus punya imajinasi. Imajinasi. Kita harus punya inovasi. Yes. Kita harus punya visi dan misi. Kita harus punya cita-cita dan harapan.
Karena kalau nggak punya itu semua, kita jadi pemimpin rata-rata air aja itu. Biasa-biasa aja. Dan satu lagi sahabat Indonesia, saya mau bocorkan, jadi beliau ini jago nyanyi. Kebetulan sama, idolanya, Didi Kempot. Ya. Nanti saya cuplek sedikit boleh, Indra? Boleh. Saya dapat bocorannya dari Mas Relis itu. Iya. Wah, video ini. Nanti suaranya kalau kita nggak denger videonya udah seolah kayak Didi Kempot nyanyi. Nah, ini dari Sunda. Saya dari Sunda. Begitu fasih bahasa Jawa. Kenapa? Saya begini, Mas. Setiap saya bertugas, pasti saya kuasai lagu tertentu. Oke, ya. Begitu juga saya kuasai lagu Didi Kempot itu, intinya sebetulnya ini untuk menciptakan kedekatan kita dengan masyarakat, kedekatan kita dengan anak buah, kedekatan kita berbaur dengan anak buah, dengan metode itu aja sebetulnya. Langsung bisa efektif ya? Bisa efektif, coba aja Mas. Kita dengan anak buah nyanyi bareng. Karena lafaznya Mas Jendral itu kan sangat fasih bahasa Jawa. Kalau orang kan, ini pasti orang Jawa yang nyanyi. Fasih bener-bener. Oh begitu caranya ya? Caranya itu ada strategi untuk mengambil hati ke anak-anak. Ini sekarang lagi ngetren kan Didi Kempot. Nyanyinya, lagu-lagunya ada lagu-lagu memasyarakat. Begitu. Saya senang kalau sudah lihat anak buah berbaur dengan kita. Hiburan juga ya? Sama hiburan. Moralnya jadi tinggi kan sebegitu. Saya bukan pengen jadi penyanyi Mas, cuman pengen menghibur mereka. Saya takutin habis pensiun nanti jadi penyanyi. Oke, Mas, ini sesi terakhir. Kira-kira apa yang Mas Jendral ingin sampaikan untuk Indonesia ini? Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, pegang teguh Pancasila. Karena itu merupakan budaya bangsa Indonesia. Itu digali dari budaya bangsa Indonesia. Itulah lahirnya Pancasila. Kalau kita lihat dari Pancasila ke-1 sampai ke-5, itu sudah seluruhnya mencakup bagaimana pola hidupan bangsa dan negara. Marilah kita capai tujuan bangsa ini, jangan terpecah belah. Negara kita ini terdiri dari 17.040 pulau, ya, kepulauan. Ini ingat bahwa ada suatu negara-negara yang terpecah walaupun satu daratan. Akhirnya karena memang perbedaan ideologi dan pengaruh-pengaruh dari luar, akhirnya terpecah. Kita sebagai bangsa yang heterogen, ya, ada beberapa agama di sini, tetapi mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Pegang teguh, kita masih bersaudara. Sudah lama kita terjajah oleh Belanda, Jepang dan sebagainya. Mari kita eratkan, ya, antisipasi dengan perkembangan teknologi, ya, perkembangan globalisasi dan sebagainya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar, karena yang menghendaki negara Indonesia ini hancur pun ada banyak. Ya, jangan sampai kita dihancurkan oleh bangsanya sendiri. Ingat bahwa para founding father kita, para pejuang-pejuang kita 350 tahun berjuang melawan Belanda, 3,5 tahun melawan Jepang. Ya, kita kasihan kepada mereka-mereka yang sudah menaikkan sang merah putih. Kalau hanya kita terkoyak-koyak hanya untuk kepentingan politik, kepentingan pribadi, kemudian mengkultuskan secara individu orang tertentu yang seakan-akan sudah paling bertakwa sendiri. Tidak. Agama semua di Indonesia ini baik. Tidak ada yang merasa yang lebih baik. Sama semuanya. Itu pesan saya kepada masyarakat. Mas Jendral, ini saya tuh di Facebook banyak temen, di WA juga banyak, rata-rata perempuan ingin menitipkan salam kepada Mas Jendral. Nah, sekarang tanggal 22 Desember besok ini kan Hari Ibu. Nah, bisa disampaikan pesan seorang Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk menyambut Hari Ibu. Kepada ibu-ibu di seluruh tanah air, saya selalu berpedoman, kalau ingin sukses itu ada 2 bidadari cantik di lingkungan kehidupan kita. Yang pertama ibu kita, yang kedua istri. Bagi yang belum beristri adalah ibu. Kata Nabi Muhammad juga betul.
siapa yang harus ditaati oleh ibumu? Tiga. Ibumu baru bapakmu. Karena ibu ini, ya pasti doanya itu manjur. Kalau ingin sukses, berbuat baiklah kepada ibu. Ya, kita apa yang kita punya berbuat baik kepada, jangan sampai kita Melukai membantah. hati ibu. Iya. Alhamdulillah saya kepada ibu itu luar biasa sampai sepeninggalnya. Saya belum pernah melawan, saya belum pernah membantah. Ingat, ibu kasihnilah anak-anaknya, sayangilah anak-anaknya, dan ikhlas tulus untuk mengabdi, karena seorang ibu itu pengabdiannya luar biasa dan merupakan ridho dari Yang Maha Kuasa. Jadi generasi seperti apa tergantung ibu. Tergantung ibu. Luar biasa. Selamat Hari Ibu. Ya, terima kasih. Mas, matur suwun. Matur Ya. nuwun. Baik, sahabat Indonesia, kami berdua juga mengucapkan selamat Hari Ibu. Ini kita, kebetulan kami ini banyak samanya. Dua orang tua kami sudah tidak ada. Ya. Ibu itu yang paling berjasa bagi kita juga. Kirimkan doa buat beliau-beliau. Yang kedua, kami ini sama 8 bersaudara. Ya. Sama nomor 6 juga. Ya. Baik, ini sisi lain dari seorang Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang di foto-foto begitu tegas, keras, tapi ternyata sangat humanis. Ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Indonesia, Mas. Ya. Jadi terima kasih atas nama para penonton dari Kanal TV Anak Bangsa atas pencerahannya. Ini suatu kehormatan karena beberapa orang yang ingin wawancara beliau tidak diterima. Saya diterima. Matur suwun, terima kasih. Ini kehormatan. Ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian perjalanan tokoh seorang Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sisi-sisi lain yang mungkin para pemirsa belum tahu bagaimana seorang Dudung berjuang dari bawah. Ada nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan, dan yang paling penting beliau adalah menjadi seorang humanis. Bagaimana kita menyayangi sesama, dan yang penting tadi pesan beliau adalah kekuatan untuk berbagi. Ya. Selalu berbagilah dan selalulah berbuat baik pada orang sesama. lain. Ya. Siapapun dia. Siapapun dia. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam rubrik perjalanan tokoh selanjutnya. Sampai jumpa. Mas, matur suwun. Oke, Mas.